Banyak salah kaprah dari Kristen mengartikan ihdinas siratal mustaqim masalahnya. Gitu. Iya, Pak. Sebenarnya kalaunya kita lihat ya di Al-Fatihah ayat 6 itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kak, mungkin kalau Bapak baca selanjutnya mungkin Bapak sakit hati sendiri gitu. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Saya mau jelaskan sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat terakhirnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Contoh seperti jalannya para nabi, jalan orang soleh, jalan orang bertakwa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang makdub, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen, gitu Pak. Gak percaya? Baca Bapak. Ya teman-teman ya, makanya saya bilang kalau Bapak bacanya ayat selanjutnya mungkin sakit hati sendiri gitu. Makanya saya bilang, saya awali tadi itu bagaimana modus operandinya Dajjal itu, yaitu Lucifer Mm-mm. yang menjelma melalui ular dan bicara kepada Adam dan Hawa. Dia hanya menambahkan kata jangan dari apa yang Tuhan sudah firmankan kepada mereka. Ya, jangan kamu Terus? makan, nanti kamu mati. Tapi apa kata Mm. setan? Oh, tidak, kamu tidak mati. Kan gitu. Nah, jadi saya nggak mau, ya saya rindu dan berdoa Pak Ustadz jangan ikut-ikutan modus dia untuk memutarbalikkan kebenaran gitu loh. Ya, Hmm. supaya nanti kita Baik. ketemu di Firdaus di surga yang kekal hidup bersama Isa Al-Masih selama-lamanya kan gitu. Waduh Pak, nggak pernah Yesus menjamin Kristen untuk masuk surga Pak, nggak pernah. Loh, kenapa tidak? Hmm. Loh, Mana Yesus mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga. Mana itu ayat? loh, Yohanes 3 ayat 16 saja salah satunya bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh Mm-mm. hidup yang kekal. Hidup yang Mm-mm. kekal itu ya masuk surga, selamat. Tapi banyak orang Kristen yang kurang memahami makna kata percaya itu bukan hanya sekedar percaya. Itu Mm. harus disertai dengan karakternya, sifatnya, tabiatnya, tutur kata, perbuatannya, transaksi bisnisnya, dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak Ustadz. Ya Jadi, kan, uh, ya saya kembali lanjut kepada dulu. poinnya. Saya kembali kepada judul kita, topik besarnya. Itulah nabi palsu yang dinyatakan oleh Bible. Tinggal sekarang kita boleh melihat, saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi para hamba-hamba Allah yang ada di keislaman maupun di kekristenan, ya. Tapi kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 15 abad Allah menginspirasikan para hamba-hambanya lebih kurang 40 orang untuk menulis, menerima ilham dan wahyu, menulis Alkitab sebagai sumber kebenaran. Di luar itu tidak ada. Mm. Walaupun di dalam Al-Quran ada kebenaran, tetapi kembali tadi kepada jalan yang lurus itulah. Benar. Baik, baik. Begini Pak, terkait tentang masalah jalan yang lurus, memang Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa Ya, melalui aku, kata Yesus. Kami ya. percaya, Pak, tentang masalah itu. Karena dia Hmm. utusan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Asia. Nah, itu yang pertama perlu Bapak catat. Itu pemahaman umat Islam. Pada zamannya, semua nabi itu adalah jalan gitu untuk menuju Tuhan. Ya, di zaman sebelum Yesus, pasti jalan menuju Tuhan itu melalui Nabi Musa. Kan kayak gitu. Di zaman Yesus, ya bagi orang yang percaya dengan Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, saya pun itu percaya, Pak. Lalu bagaimana agar memperoleh hidup yang kekal itu menurut Yesus?
Coba Bapak baca ke Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi, agar kita masuk surga, mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan mengakui sebagai Tuhan. Itu yang dimaksud Yesus, Pak. Ya. Ah, gitu. Terkait masalah akulah jalan kebenaran dan hidup, Nabi Muhammad juga begitu loh, Pak. Gak percaya? Dalilnya ada. Quran surah Al-An'am ayat 153 ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad itu inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, kata Nabi Muhammad. Terus juga ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku. Ikut jalan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu juga jalan gitu, Pak. Terus apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Atau Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Terus Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal loh. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, kata Nabi Muhammad, akan masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Jadi Nabi Muhammad jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ya, Sama kan, jadi Mbak? apapun itu ya versinya Ustadz Yusuf, silakan saja. Tapi kita kan dengan adanya dunia digitalisasi sekarang, media sosial kita bisa tonton juga, apakah dari Christian Prince, apakah dari almarhum Buya Sakur, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan pro kontra. Ditambah lagi bagaimana eh, Raja Salman juga yang sudah membuang semua tafsir-tafsir. Jadi hal-hal ini melahirkan ya banyak yang murtad, banyak yang mualaf, banyak yang ini. Tapi kalau seorang pencari kebenaran sejati, kelak akan ketemu dengan siapa? Raja kedamaian itu yaitu Yesus. Ya. Nah kembali tadi kepada Baik. mengenal Allah dan mengenal Yesus. Dalam Yohanes kan sudah dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi itu untuk semua manusia yang ada di dunia. Karena kemarin kan kita sudah baca bagaimana Hmm. Tuhan menciptakan 6 hari lamanya dengan kun fayakun, tapi ketika dia menciptakan saudara dan saya manusia, dia melibatkan keilahian. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Luar biasa kalau kita Oh iya, renungkan ya, ini. ya, ya. Yang Iya, Bapak sebutkan musyawarah Tuhan kemarin itu ya. ya, itu nggak usah dibahas dulu Musyawarah lah. Tuhan, teman-teman. Tapi Oh, poinnya, ya, 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 ya. Ingat, betapa ingat, ingat, ingat. berharganya kita. Tinggal sekarang bagaimana kita juga menghargai Sang Khalik Pencipta kita. Contoh, seperti yang Hmm. saya sudah sampaikan, saya nggak tahu, lupa apa ingat. Kami hanya ikutin apa kata Alkitab, Bible. Mm-mm. Tidak makan anjing babi, Mm-mm. ikan harus besirip, semua Mm-mm. seafood haram, bahkan menurut 2 Korintus 1 Korintus 3 ayat 16, kami tidak merokok, minum teh dan kopi, alkohol. Mm. Nah, Mm-mm. tapi banyak kekristenan lain cocong aja. Karena semua yang diciptakan Allah itu katanya adalah untuk manusia.
Tapi kan tidak semua itu untuk dimakan atau makanan. Karena binatang-binatang itu juga diciptakan untuk menjaga ekosistem dunia ini. Satu. Yang kedua, Ya. masalah ibadah. Mayoritas Kristen yang 45.000 ini, ibadahnya hari Minggu, Pak Ustadz. Kami Hmm. tidak. Hari suci kami hari Sabat, mulai dari Jumat Maghrib sampai Sabtu Maghrib. Tidak bisa nonton TV, tidak bisa dengar musik dunia, tidak bisa baca-baca buku-buku dunia. Hanya hal-hal rohani. Itulah sudah ditentukan, Kak. Pentingnya kita mau ikutin mana di luar daripada Bible adalah nabi palsu. Sementara kami total mengikuti apa kata Bible. Bahkan kalau baca Yesaya 66 ayat 17, yang makan babi itu nggak masuk surga. Hmm. Betul. Ya. Lenyap sekaligus katanya. Ya, itu ya saya tahu saya. Bahkan termasuk yang menyembah berhala, ya maaf nih, ya agama-agama lain, patung-patungnya yang gede-gede, ya. Nah, jadi inilah maksud saya bukan mau menghakimi, nggak mempersalahkan, nggak. Tapi mari kita dengan adanya hidayah Allah, yaitu Roh Kudus, mari kita berikan hati kita untuk meminta doa, Tuhan, tunjukkanlah saya jalan yang lurus itu. Baik. Boleh Supaya saya saya tanggapi menemukan. dulu ya, Pak ya, tentang statement Bapak. Begini, Pak. Ya, kalau Anda katanya total mengikuti seluruh yang ada di Bible, Bapak mengikuti Lukas 4 nomor 8 nggak? Untuk menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Iya kan kita kan nggak bisa lihat Allah, yang Nah, ada adalah terus, anaknya. oh, Tapi menyembah anak namanya, bukan menyembah Allah. Berarti tapi Bapak nggak ikut total kalau kayak enggak. gitu. Maksud saya, Ah, maksud saya yang nyata yang kelihatan ini kan anaknya di dunia. hmm. Tapi dia sebagai utusannya bapaknya sebagai anak, makanya kita diajarin berdoa. Ya Allah, tetap kita menyembah dia. Kan begitu. Jadi, jadi, Tapi jadi, kan jadi sebenarnya Tuhan Bapak itu siapa sih? Allah, Roh Kudus, atau Yesus? Nah, kan kemarin kan saya sudah nyatakan Ah, bahwa di dalam keagungan dan kebesaran daripada Bapa itu Allah itu, di mana setan sudah membuat hoaks bahwa Allah itu kejam, otoriter, bengis, sewena-wena, ya semena-mena. Hoaks itu ingin dipatahkan melalui anaknya. Kehidupan daripada Yesus di dunia ini adalah begitu mengasihi, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui Yesuslah kita bisa tahu sifat-sifat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Ya kita menyembah Dia. wah, Pak, bahaya Itu. Pak kalau kalau kebanyakan kayak gitu. Nanti ada pula musyawarah Tuhan kan kayak gitu susah. Kalau Itu kebanyakan gitu konteks nanti musyawarah Tuhan pula ada kayak gitu ah. kan itu kan konteksnya begini. Ah, Artinya orang yang nggak mengerti tentang saya, maka seandainya dia ikut dalam rapat saya, maka dia akan tahu maksud tujuan dan rencanaku kan kira-kira begitu. Coba saya mau cek dulu Pak satu. Kita kan sepakat tuh ya, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Hmm? Nah, begini Pak. Ya. Yang namanya Tuhan pasti mengklaim bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Contoh ya, saya ambil dari Al-Quran saya dulu ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 tuh ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dia yang menciptakan langit dan bumi.
Atau di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120 kan kayak gitu. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Jadi kerajaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Nah, ini kan Tuhannya umat Islam menceritakan dia menciptakan langit dan bumi. Terus kalau kita ke kitab Yahudi gitu ya, Tuhannya Yahudi ini juga mengklaim bahwa dia menciptakan langit dan bumi, Pak. Coba kalau kita lihat tuh di Kejadian 1 pasal 1 tuh ya. Beresit bara Elohim et ha samayem wah et ha aret. Jadi pada mulanya ya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Nah, Tuhannya Kristen ini baik dari denom apapun kan Tuhannya kebanyakan mereka menyembah Yesus. Saya mau cari dong Pak pengakuan Yesus. Aku adalah pencipta langit dan bumi. Mana Pak? Coba buka dalam Keluaran 20. Oh, kalau Keluaran kitab Yahudi yang saya minta pengakuan Yesus gitu. Loh. Yang menulis 10 hukum Taurat itu atau perintah Allah itu siapa? Kalau yang menulis kan di loh batu itu kan langsung Tuhan katanya kepada Nabi Musa. Nah, Kan di kayak situ gitu. dikatakan di hukum keempat ataupun di perjanjian baru dalam Wahyu 14 ayat 7, ya, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, serta mata Hmm. air. Nah, siapa itu? Nah, jadi jangan lupa kita perjalanan kitab-kitab suci ini, Pak Ustaz. Ya, bahwa 2/3 isi Al-Quran itu adalah kutipan langsung dari Bible. Boleh Percaya saya loh. bantah itu? Bukan. Itu Mm-mm. faktanya. Coba Oh, lihat di media fakta. sosial sejarah-sejarah dari profesor apa itu saya lupa. Jadi hal-hal gini jangan kita nafikan, tapi marilah kita rendahkan hati. Tuhan, bagaimana sebenarnya ini? Ya, tunjukkanlah saya, berikan saya hidayahmu. Ya, enggak Baik. apa-apa. Seperti yang saya bilang kemarin itu, saya juga mengakui saya Islam Al-Hanif, sebagaimana keislamannya Nabi Ibrahim. Mm-mm. Ya, karena kelak Baik. juga bukan hanya Kristen yang akan selamat, Pak. Dari Baik. Buddha, Hindu, Katolik, Islam, banyak yang akan selamat. Karena mereka tidak tahu kebenaran itu. Termasuk orang-orang di pedalaman. Mereka tidak akan dihukum tentang masalah makan babi dan juga tentang ibadah hari Sabat karena tidak ada yang mengajarkan. Itulah sebabnya amanat agung daripada Yesus, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya jadi pengikut, Pak Ustaz, murid. Iya, tapi kan Yesus nggak ada ngomong, pergilah, jadikan semua penyembahku. Kan nggak ada. Betul Kalau nggak? sudah murid, bukan. Kalau sudah murid, itu kira-kira mana lebih bermakna sebagai murid atau jadi pengikut? Gini Jadi Pak, murid, dia mau ini diajarin, dia mau belajar dan mau menuruti contoh dan teladan pengajaran gurunya. Itu namanya murid. Tapi kalau pengikut, bisa saja seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu hampir 3 juta Pak totalnya yang keluar Pak Ustadz. Tapi jadi justru orang-orang yang mm, yang ikut itu malah jadi provokator sehingga ketika Musa naik ke Bukit Sinai, para provokator ini bukan dari bangsa Israel asli yang memprovokasi untuk membuat patung lembu. baik. Nah, itulah namanya. Begini Pak, saya mau ini biar kita interaktif gonta-gantian untuk menyampaikan sesuatu kan kayak gitu. Ya betul tadi kata Bapak, ya seorang murid itu saya rasa nggak ada deh menyembah gurunya deh Pak. Yesus kan berkata juga ya pergilah jadikan semua bangsa murid, kan jadi murid. Nggak ada Yesus itu ngomong pergilah jadikan semua bangsa penyembahku, kan kayak gitu ya.
Itu satu dulu yang perlu Bapak tangkap dari apa yang saya sampaikan. Bedakan kosakata gitu. Gak ada Yesus menyuruh, pergilah sejadikan semua bangsa untuk jadi penyembahku. Gak ada. Terus berkaitan tentang masalah yang Bapak katakan kepada saya. Ya, bahwa di kitab Keluaran. Yang saya minta tadi kan itu dari Yesus. Karena kan kita tahu Kristen ini kan menuhankan Yesus gitu. Saya udah bilang contoh-contoh ayatnya kan kayak gitu ya. Pasti setiap Tuhan dari semua agama itu mengklaim bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Makanya saya cari pengakuan Yesus bahwa ya dia menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya maksud, yang saya minta dengan Bapak gitu. Lagi pula kan ketika saya membahas tentang masalah judul ini siapa nabi palsu menurut Bible, kita kan perlu tahu juga ciri-ciri yang dimaksud oleh Bible seperti apa. Terus menurut Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa? Kan kayak gitu. Nah, kalaunya untuk berpaham liberal, ya Pak ya, berpaham bebas. Maksudnya berpaham plural, semua agama itu ada kebenaran, saya membantah hal itu, Pak. Karena apa? Yang jelas, pertama, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus, Yesus berkata di Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Artinya kan Yesus di situ menyebutkan satu agama, bukan banyak agama. Pernyataan Anda, Yesus sendiri yang bantah. Apalagi di Al-Quran saya. Nggak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada kebenaran di luar agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa mayya betagi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, sehingga dia nanti di akhirat akan merugi. Nah, itu di ayat saya berkaitan tentang masalah Bible. Kata Anda Al-Quran itu mengutip dari Bible, ini juga saya bantah. Udah berkali-kali saya bantah, Pak. Memang ada beberapa cuplikan kepada para nabi terdahulu, contoh kepada Nabi Musa gitu ya. 10 hukum Taurat diturunkan 10 poin. Itu memang dicantumkan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran, dipelihara oleh Al-Quran. Apa yang diturunkan kepada para nabi, apa yang diturunkan kepada Yesus, memang dicantumkan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kosakata 2/3 Al-Quran mengambil dari Bible, itu saya bantah. Kalau betul 2/3, maka saya minta carikan satu hal saja. Di mana dikatakan bahwa Nabi Daud merebut istri orang di Al-Quran. Nggak akan pernah Anda temukan. Di mana dikatakan Lot itu meniduri 2 anaknya. Tidak akan pernah Anda temukan di dalam Al-Quran kami gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalaunya 2/3 nggak mungkin. Nah, terus di mana dikatakan di Bible Anda bahwa di dalam laut ada api yang menyala? Juga nggak pernah ada, Pak. Jadi ajaran Bible dengan ajaran Al-Quran itu berbeda. Kalau mau disamakan, Al-Quran menyimpan kebenaran apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, itu saya acungi jempol. Itu betul. Karena memang kebenaran yang diturunkan kepada para nabi itu dipelihara oleh Al-Quran. Saya sepakat. Tapi kalau kosakatanya Al-Quran 2/3 mengambil Bible, saya bantah mentah-mentah. Jadi kayak gitu, Pak. Topik apa yang saya mau counter ini jadinya? Makanya kalau bisa kita fokuskan, nggak ada bantahan tentang judul yang saya bawa loh, Pak. Jujur aja. Oke. Salah satu tadi saya lihat tadi apa namanya? Bahwa di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Pengakuan dari Yesus itu yang saya cari. Oke. Memang sih dalam ayat ini Yohanes 1 ini bukan Yesus tapi Yohanes yang mengakui, yang menuliskan. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu
dijadikan oleh Dia. Hmm. Jadi alam semesta ini kan kemarin kita sudah bicara mengapa Lucifer itu tersinggung, sakit hati, cemburu karena dia tidak dilibatkan. Dia cemburu, kenapa jadi Allah itu memberikan otoritas kepada Yesus? Saya Dia tidak agak lucu aja Pak Bapak menyampaikan musyawarah Tuhan itu loh. Lanjut silakan. kita nggak bisa bantah, memang ada ayatnya. Artinya Wah, dalam ketidakmengertian manusia dan bangsa itu karena mereka tidak ikut desana dan rencananya, hmm. kan begitu. Sama seperti kita lah, ya kita nggak tahu apa rancangan Prabowo dan Menteri Merah Putihnya, ya bagaimana kita tahu apa planning dia, kan begitu. Seandainya kita ikut dalam rapat istana presiden, nah, mungkin kita tahu apa planningnya, kira-kira begitu Pak Ustaz. Jadi begini Pak. Pernahkah Bapak Ya, terbesit jadi di dalam pikiran ini Bapak? ayat sudah jelas Pak, bahwa segala Ya, sesuatu tentang dijadikan oleh Dia. tentang ayat itu yang mau saya bahas. Pernahkah Bapak terbesit Yohanes 1 itu kalau Bapak baca satu perikop sampai terakhir ke ayat 18-nya ya. Pak, pernahkah di pemikiran Bapak bahwa yang menulis itu adalah Yohanes? Anda kan tahu penulisnya itu adalah Yohanes, betul? Pernahkah Anda berpikir pada mulanya adalah Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Penulis ini kapan dia melihat Firman jadi manusia? Tanggal berapa? Hari apa? Tahun berapa? Ayo. Kan kayak Pak Ustaz gitu. tahu nggak? Enggak, Pak Ustaz tahu nggak siapa Yohanes ini yang menulis buku Yohanes ini? Yohanes yang mana itu? Pembaptis? Atau yang di Pulau Patmos itu? Kan beda. Ya, makanya, jadi ini Yohanes ini adalah salah satu muridnya yang tadinya sangat arogan dan temperamen, Hmm. ya. Tapi justru dialah dari semua murid yang sangat dikasihi. Makanya dia disebut Yohanes Kekasih. Bayangkanlah dari 5 kitab yang dia tulis, Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan terakhir Wahyu. Semuanya tentang Yesus, Pak Ustaz. Hmm. Tentang kasih, Allah yang kasih. Ya. Nah, inilah Saya agak orang heran lah Pak. Dengan Yohanes ini jujur. Saya agak heran. Kok dia lebih tahu daripada Yesus gitu? Seharusnya umat Kristen ini menuhankan Yohanes. Jangan menuhankan Yesus. Kenapa saya bilang Yohanes ini lebih tahu? Yesus, tentang Yesus, Yohanes itu lebih tahu. Katanya Yesus itu ya firman yang menjadi manusia. Sedangkan Yesusnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya berasal dari firman. Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Tiba-tiba Yohanes berani menuliskan seperti itu. Seharusnya yang dituhankan umat Kristen itu adalah Yohanes, bukan Yesus. Karena Yohanes lebih tahu daripada Yesus. Itu poin yang pertama, Pak. Yang kedua, yang perlu saya tanggapi dari tulisan Yohanes ini. Ketika seseorang menuliskan, berarti dia menyaksikan apa yang dia tulis, kan kayak gitu. Contoh ya, malam ini kita berdiskusi. Pak Khalid dengan Yusuf PI berdiskusi pada tanggal 1 Februari jam 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Lalu saya cantumkan di sebuah buku. Karena saya melihat diskusi kita disaksikan hampir 7.000 orang, kan kayak gitu. Terus kita betul terjadi diskusi fakta dan nyata gitu. Nah, ini Yohanes menuliskan firman jadi manusia. Sejak kapan Yohanes lihat firman berubah jadi manusia? Coba Pak pikir. Lebih tahu itu Yohanes itu daripada Yesus. Sebaiknya umat Kristen menuhankan Yohanes saja kalau kayak gitu, bukan menuhankan Yesus, Pak. Gitu loh. sama seperti Nabi Muhammad yang kalian setarakan dengan Allah dalam 2 kalimat syahadat. Apakah dia pernah bertemu dengan Allah? Jibril yang dia temukan kan? Tapi kenapa dia bisa menulis tentang keagungan, kemahakuasaan dan kebesaran Allah? Karena ada hidayah, Pak Ustaz. Ya. Beda, Pak. Seseorang kalau sudah
layak dan berkenan menerima hidayahnya Allah, ya dia akan tuliskan apa yang dipesankan Tuhan, yang diinspirasikan Tuhan. Jadi kita nggak bisa Beda, Pak. bantah itu, Beda. ya. Kalau Allah itu Sama tidak seperti setara dengan Nabi Muhammad. Karena ada dalilnya kayak gini. Quran surah Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Artinya kan dia tidak setara dengan Nabi Muhammad. Jadi ya jangan Bapak beranggapan bahwa Allah itu atau Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Allah itu tidak ada setara dengan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kayak gitu, Pak. betul. Itu boleh saja kita bantah, tapi secara hakikatnya dalam dua kalimat syahadat itu sesuatu janji iman yang luar biasa dan dikategorikan sebagai kesetaraan dia dengan Allah. Tapi ya kita nggak bahas itulah, ya. Tapi kembali kepada poinnya adalah seseorang atau hambanya yang menerima wahyu, menerima penglihatan, menerima ilham melalui hidayahnya, ya kita nggak bisa larang, Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz juga bisa hafal ayat ini, linknya ke sana ke sini juga, itu adalah juga tuntunan dari hidayah Allah, bukan? Iya. Jadi kalaunya seperti itu saya bisa memberlakukan hal yang sama. Kalau dalil di tempat saya kan kayak gini, Pak. Apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dari pewahyuan Tuhan semesta alam. Artinya yang maha tahu itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan ayatnya, tapi yang mengetahui itu adalah Tuhan semesta alam. Beda dengan Yohanes. Kalaunya saya berlakukan sama dengan Nabi Muhammad, maka saya akan mencari pula sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Yohanes. Gak akan pernah kita temukan, kan? Gitu pula, Pak. Kemarin kan kita sudah baca bahwa bukti Tritunggal atau Trinitas itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2-nya roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ayat 3-nya berfirmanlah Allah. Kun Jadilah fayakun. terang. Jadi ex Jadilah nihilo, terang. jadi yang tidak ada menjadi ada. Itu kan kemahakuasaan siapa? Bapa yang diberikan kepada anaknya untuk Pak, menciptakan. saya Dan itulah ada heran dan janggal dengan ayat itu, Pak. Jujur. Saya inilah boleh yang tanya satu hal nggak? inilah yang dipelajari oleh Yohanes. Bukan hanya, kan belum ada kitab-kitab perjanjian baru. Yang dia pelajari adalah kitab-kitab para nabi dan Taurat Musa. Nah, Taurat Musa itu di dalam kitab Kejadian itulah dia mungkin baca, berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala dipisahkan di daratan dan sebagainya, ya, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi hewan. Tapi ketika menciptakan manusia, dia nggak berfirman, dia ajak. Tapi musyawarah gitu ya. Musyawarah. Musyawarah Tuhan, teman-teman. Jadi maksud saya, Pak Ustaz, ya, Terus? kan kemarin saya singgung Wahyu 20 ayat 4. Ini tolong, bukan hanya orang Kristen yang harus pahami ayat ini, Muslim juga pahami. Siapa yang akan diselamatkan itu? Mereka yang dipenggal-penggal kepalanya. Iya, kita akan alami itu, Pak Ustadz. Betul. Puncak Bentar, ujiannya Bapak. itu, Saya ada yang ini, ada pemikiran di ayat yang Bapak sampaikan, Kejadian 1 sampai 3 tadi. Pak, sebenarnya Tuhan Bapak itu melayang-layang di atas air atau di surga sih, Pak? Bingung saya. jangan diplesetin. Ini Kan beda-beda roh. kitab Kristen ini. Roh, kan roh. Iya, Ya kalau roh. Bapak sekarang itu yang kan roh hadir- juga, betul nggak?
ilahi yang hadir di setiap insan manusia adalah roh Allah, roh kudus. Makanya dalam Markus itu Jadi bab maksud 3, maksud saya Pak, tempat Tuhan Anda itu yang betul itu di mana? Melayang-layang di atas air atau di surga gitu? Bingung saya. Kitabnya itu bingung artinya, gitu loh. artinya itulah bukti Tritunggal terlibat di dalam semua proses baik dunia kita ini diciptakan maupun alam semesta. Jadi Pak Ustadz harus tahu dunia kita inilah yang paling terakhir bumi ataupun dunia yang diciptakan Allah. Oh, Lucifer itu bukan itu dajjal Pak itu yang saya maksud, Tuhan Anda gitu. Eksistensinya itu tempatnya di mana yang betul gitu yang saya maksud. Apakah melayang-layang di atas air atau di surga gitu. Itu dulu yang saya mau tanya, artinya yang mau saya tahu. sesuai dengan judul kitabnya itu Kejadian, itu menceritakan Musa menceritakan awal mulanya kejadian alam semesta ini melalui kuasa Roh Kudus menceritakan. Dia melihat bahwa roh itu ada, di situ ada Allah Bapa, ada juga firman atau anak yang menciptakan. Ya begitu. Jadi masalah di mana mereka tinggal, ya kita nggak bisa tentukan. Tapi kalau menurut Alkitab hanya di langit ketiga, bukan di langit ketujuh. Karena Paulus Oh. katakan hanya ada 3 langit, bukan 7. Ya. Jadi itu pun Hmm. jaraknya itu kan kita, woi luar biasa, Pak. Ya. Iya, saya agak heran dan jadi pikiran saya semenjak dulu loh Pak, jujur. Ini kata perjanjian baru, Bapa yang di sorga, oh tempatnya di sorga. Habis itu Ya. di perjanjian lama, Bapa Roh Allah melayang-layang di atas air. Ini tempatnya di surga atau di atas air gitu. Bingung saya. Artinya poin itu kan tidak menyelamatkan, ya. Yang menyelamatkan sajalah yang kita bahas. Makanya Pak Ah, Ustadz harus punya kerinduan untuk boleh hadir di sana nanti supaya bisa bertanya itu, Tuhan hmm. ini maknanya apa nih? Roh Allah melayang-layang ini. Kan begitu, ya. Nah, di situ yang ngambang pemikiran saya di situ, Pak. Kalaunya tempatnya di atas air atau di surga, ya anggap saja dua tempat dia di atas air. Sebelum dia ciptakan air itu dia di mana gitu? Sebelum dia ciptakan surga, Tuhan ini di mana dia? Ya Itu, Pak, keadaannya perlu ya. dipikirkan juga gitu. Iya, keagungan dan kemahakuasaan itu kita nggak bisa tentukan loh tempatnya. Karena dia roh. Ya, mau dimanapun dia hadir, mau jadi apapun dia, mau berapa banyak, itu hak otoritas, ya hak prerogatifnya dia gitu loh. Kita manusia Waduh, fana, kalau manusia biasa, dan pendosa besar, nggak bisa memahami keilahian yang maha kuasa itu loh Pak Ustadz. Nggak bisa. Bapak, Gila Bapak, kita nanti. Bapak, Apa yang Bapak dijelaskan kalau oleh dia kitab suci kita aja lah yang kita pahami, ya. Jadi Bapak kalau jangan kalau dia kita mau berubah coba, berubah jadi apapun, Pak, Pak Khalid, kalau dia berubah jadi apapun dan berapa banyak pun, kalau dia berubah banyak, apa kita nggak bingung menyembah Tuhan yang mana? Bapak ini gimana sih? Masa Tuhan bisa jadi banyak? Aneh-aneh aja. jadi kalau Tuhan jadi Quran salah. Sejak kapan Tuhan jadi Quran? Loh, lah bukankah kalian beriman kepada Aneh-aneh aja, kitab Pak. sucinya Al-Quran? Gini. Bapak Tuhan menjelma dari dalam mana dapat buku pemikir? Quran. Saya tanya dulu, dapat dari mana pemikiran Tuhan jadi Quran itu? Loh, itulah kalian tidak permasalahkan Hmm? Tuhan ada yang menjadi buku, menjadi koran atau Quran, sah-sah Wah, saja kan? berarti Bapak kemakan hoax Lalu ini Tuhan ya, kami teman-teman. Nggak Tuhan ada. kami menjadi anak manusia, ya sah saja. Gini, Kan Pak. begitu. Di dalam Islam ya, firman Allah itu sifat dari zat Allah, bukan Allah itu sendiri gitu. Sebagaimana kosakata gini, Pak. Ya, kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Allah bukan firman, ya, tetapi Allah itu berfirman. Atau kosakata abadullah, hamba Allah. Allah bukan hamba, tapi orang itu hamba dari Allah.
Atau di dalam Islam itu ada bunyinya kayak gini, ruhullah. Allah bukan roh, tetapi roh itu ciptaan Allah. Jadi dari mana Bapak dapat pemikiran bahwa Allah jadi Quran, Tuhan jadi Quran, lalu Anda mau samakan Tuhan jadi manusia? Beda, Pak. Begini saja perbedaannya kayak gini. Ketika firman itu menjadi manusia dan firman itu menjadi Al-Quran, ya, dituliskan menjadi Al-Quran, tidak ada umat Islam menyembah Al-Quran, Pak. Tapi umat Kristen ini firman jadi manusia, manusianya disembah. Kacau, Pak. Kacau itu. Nggak ada umat Islam menyembah Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Nggak ada umat Islam menyembah Al-Quran. Tapi Kristen firman jadi manusia, kata Kristen. Manusianya disembah. Macam mana? Oke, Gitu. jadi Bedanya kayak gitu. Nggak bisa dicari pembenaran di situ. dalam hal apa nggak bisa cari Silakan, pembenaran? Pak. Silakan. Dalam hal apa nggak bisa cari Beda, pembenaran? Pak. Nggak ada umat. Gini, nggak ada umat Islam itu menyembah Al-Quran, nggak ada. Tetapi kan kalau umat Kristen malah menyembah manusianya Yesus. Kan beda itu. Betul nggak? Terus yang jadi pertanyaannya apa, Pak? Ya jadi gini, kalau yang jadi pertanyaan saya, dari mana Bapak dapat persepsi Tuhan jadi Al-Quran itu? Kemakan Ya hoax itulah, berarti Anda. ya itulah yang kita ketahui, kan? Yang Oh, kalau nggak salah, benar itu, Pak. Udah saya konfirmasi, nggak benar itu. oke lah. Terus Quran itu dituliskan melalui hidayahnya Allah bukan? Al-Quran itu, Pak, diturunkan berangsur-angsur, ya, melalui beberapa metode pewahyuan kepada Nabi Muhammad, gitu. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan sekretarisnya untuk mencatatkan. Sekretarisnya ada 4. Lalu gimana prosesnya? Ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, dia panggil tuh sekretaris, Zaid bin Sabit. Sini, ini ada wahyu. Bunyinya Qul huwallahu ahad. Ditulis oleh Zaid. Ditulis dulu, Pak. Ditulis Qul huwallahu ahad. Setelah dia tulis, dia baca lagi kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi, apakah betul bunyinya kayak gini? Qul huwallahu ahad, kata Zaid. Kata Zaid. Kalau kata Nabi Muhammad, ya betul bunyinya seperti itu, baru disebarkan. Nah, beda dengan Bible Bapak. Bible Bapak kan kalaunya Lukas aja 70 tahun setelah Yesus itu diangkat dan tidak ada konfirmasi dari Yesus gitu. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab Anda. Nggak perlu konfirmasi, karena yang menuntun semua penulis Injil, Paulus, Petrus, mulai dari kitab Kejadian itu melalui satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Makanya tidak ada konflik internal di dalam Alkitab. Tetapi justru banyak para hamba-hamba Tuhan yang melahirkan konflik. Mereka lebih Oh, gini seolah-olah Pak. menjadikan Paulus Kalau itu daripada satu, Yesus sendiri. Bapak, kalau itu satu roh, ya Pak ya, kenapa jam penyalipan Yesus beda-beda semuanya, Pak? Nggak mungkin lah satu roh itu. Kalaunya satu roh sama Yohanes, hei Yohanes, Yesus tuliskan di salib jam 12. Sama Matius, bilang juga rohnya, Matius, Yesus salib jam 12. Atau sama Lukas, Lukas, kata rohnya, ya, bahwa Yesus disalib jam 12, itu baru satu roh, ya, kita akui satu roh. Tapi gini Pak, sama Yohanes, Roh Kudusnya bilang, Yohanes, Yesus disalib jam 9 pagi. Sama Matius dia ngomong, Roh Kudus ini, Matius, Yesus disalib jam 12 siang. Mana yang betul? Kacau, beda itu, nggak satu roh itu. Artinya apa? Itulah gara-gara tidak ada verifikasi, tidak ada pemeriksaan dari orang yang diceritakan di dalam kitab itu, akhirnya pahamnya berantakan dan terjadi tabrakan atau kontradiksi satu sama lain gitu. Gak mungkin itu satu roh. Kalau satu roh jamnya sama, tapi kalau Karena beda roh begini, ya beda-beda semua Pak. karena penulis Hmm. kitab
Alkitab ini bukanlah robot yang dialirkan frekuensi sehingga sama semuanya, tidak begitu Pak Ustadz. Hmm. Jadi Terus? Allah hanya mengilhami para penulis Alkitab ini, tapi mereka menuliskannya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Ya nggak mungkin dong Pak. Kalaunya Iya dong. diilhami satu Roh Kudus, ya Roh Kudus mengilhami semua para penulis Bible Anda, maka sudah saya tekankan, jam penyaliban Yesus itu pasti sama semuanya menuliskan gitu. Tapi ini dari kesemua penulisnya beda-beda masalahnya. Jadi nggak mungkin itu satu roh. Masalah jam ini adalah tentang kematiannya yang akan menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Masalah jam itu tidak menyelamatkan. Sekarang ini di Indonesia jam 20.47, ya. Di Papua, di Manado beda. Ya saya kira kalau hal itu kan nggak menyelamatkan kita, kan begitu. Tapi bagaimana poin intinya tentang kematian Yesus itu, inilah bukti sejarah yang nggak bisa dibantah. Bagaimana kasihnya kepada manusia, bukan hanya kepada umat Kristen, bukan hanya kepada bangsa Yahudi, enggak. Contoh, ya kita mundur lagi kembali. Kejadian pasal 1 ayat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Setelah dia menciptakan alam semesta dan manusia, Allah berhenti pada hari ketujuh. Itu belum ada bangsa Israel, belum ada bangsa Ibrani, ya belum ada suku bangsa bahasa apapun, apalagi gereja. Tapi Allah sudah mendirikan lembaga itu sebagai monumen penciptaan. Dia bukan tidak bisa menjadikan tanda penciptaan itu dari stainless platinum, ya, sama seperti Islam yang menjadikan Ka'bah sebagai ikonnya eksistensi Allah. Tapi dia hanya mendirikan lewat hari, yaitu hari ketujuh. Kan begitu. Nah, jadi inilah yang tidak dipahami. Makanya saya katakan kemarin itu Wahyu 20 ayat 4 itu, inilah ujian terakhir. Makanya Lucifer itu sangat benci dengan Yesus, khususnya di hukum keempat hari Sabat, karena itulah tanda yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah Khalik pencipta alam semesta, langit, bumi, laut dan segala isinya, dan mata Pak, air. Lucifer itu iblis gitu yang Anda maksud? Ya iya, dia jadi penentang Allah, jadi pemberontak. Ya namanya setan, iblis. Oh, Dan dia iblis. sudah diusir dari surga. Tapi kenapa, Pak? Yesus malah tunduk sama iblis, Pak. Kenapa itu? Makanya tuh, Oh, coba Bapak baca Matius 4, coba. Itu satu perikop tuh. Yesus tunduk sama iblis. Dia mau aja dibawa iblis naik ke atas bukit, Pak. Itu. lihat dulu ayatnya. Baca pelan-pelan. Coba Bapak baca pelan-pelan. Lalu iblis membawanya ke bubungan bait Allah. Mau aja ini Tuhan dibawa iblis. Macam mana? Masya Allah. Masa Tuhan selemah itu sama iblis? Ya artinya karena dia sudah siap untuk menerima tantangan daripada musuhnya untuk dikalahkan. Tapi buktinya apa? Tiga kali ujian cobaan itu dia jawab dengan apa? Ada tertulis. Itu tandanya bahwa Yesus adalah Pembaca kitab yang sangat luar biasa. Bukan itu sih yang saya tekankan sama Bapak. Kira-kira pantas nggak Tuhan berserah diri kepada iblis gitu? Itu pantas nggak gitu loh? Yang namanya Tuhan berserah diri kepada iblis, kepada musuhnya, itu pantas nggak? Gitu dah dulu Anda pikir. Itu yang saya maksud. Kita harus bedakan dibawa, diajak dengan menyembah. kalau hanya sekedar diajak dalam kapasitas dia juga sebagai manusia yang lemah, karena dia juga sudah berpuasa 40 hari 40 malam, Tidak makan, tidak minum, dan dia tahu bahwa roh, coba lihat di ayat atasnya itu. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oh, Kan berarti begitu.
malah fatal itu Pak. Masa Roh Kudus sekongkol dengan iblis? Macam mana? Masya Allah Bapak ini. Masa Roh Kudus sekongkol dia dengan iblis, coba. Artinya Ah, dia ingin menuruti apa yang roh inginkan juga untuk mengalahkan dia. Kan begitu. Sama seperti coba yang kisah coba enggak, coba sama Bapak seperti kisah Bapak kemarin yang baca kita semuanya baca tuh. dalam ya sama seperti kemarin kisahnya Ayub di mana iblis juga turut hadir. Hmm. Ya, kenapa dia bisa Coba hadir? coba Bapak kita baca ya satu-satu ya. Gini sama bentar ya teman-teman, ada verifikasi sebentar ya Pak ya. Ada verifikasi ini. Aduh, tunggu ya. Verifikasi live. Tunggu. Hmm. Oke. Nah, ini Lukas 4 ya, Pak ya. Coba saya bacakan sama Bapak sampai nomor 8-nya nanti. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Ini pertama-tama kan Roh Kudus yang bawa Yesus ya Pak ya. Dibawa oleh Roh Kudus ini ke padang gurun. Ya, di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ngapain Roh Kudus bawa Yesus untuk dicobain iblis, coba Pak? Ini kerjasama Roh Kudus dengan iblis, Pak. Itu kan interpretasi dan perspektifnya Pak Ustadz, ya kan? Ya, kalau Yesus yang ada di situ, kemudian setan datang, kan itu dibilang itu. Ya. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu. Kan? Jadi Yesus itu dibawa roh ke padang gurun. Datanglah si iblis dan mencoba Yesus. Kan begitu kisahnya. Jadi nggak Gunanya usah apa, kita Pak? bolak-balik. Maksud saya Roh Kudus ini bawa Yesus ke padang gurun, apakah hanya untuk dicobai iblis? Coba kalau Roh Kudus ini bawa Yesus ke rumah lalu tidur, nggak bakalan dicobai iblis, Pak. Ini mengindikasikan Roh Kudus sekongkol dengan iblis masalahnya. Ya, kita harus bisa pahami bagaimana hak prerogatif Allah itu menuliskan itu 2000 tahun lalu. Terus kita yang baru seumur berapa tahun ini mau coba membahas haknya Allah menuliskan itu. Ngapain, Pak? Gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang di luar rahasia ilahi, nggak usah kita bahas. Jadi gila kita, Pak. Waduh. Iya. Wah, yang kita kan ada saja lah. kita kan harus kritis juga terhadap kitab suci dong, Pak. Masya Allah Bapak ini. Tapi jangan dipleseti. Makanya saya katakan tadi, dalam Kejadian pasal 3 itu, modus operandinya setan, iblis itu lewat ular, adalah memutarbalikkan firman Allah. Makanya tidak heran, di zaman akhir ini juga, ya jangan-jangan termasuk Pak Ustadz juga mau melintir-melintir ini kan gitu. Jadi, Mana saya pelintir, saya cuma baca kok. Ya teman-temannya, teman-teman, saya cuma baca loh. Ya, di situ. Oh, ini saya pikirkan Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun. Coba Roh Kudus ini bawa Yesus ke rumah lalu tidur di kamar, nggak bakalan dicobai iblis gitu. poin penting yang harus kita ambil dari situ adalah bahwa kita bisa mengalahkan setan ketika kita juga rajin baca Alkitab seperti Yesus. Itu makanya kami juga selalu bilang ada tertulis di mana ayatnya beribadah hari Minggu misalnya, di mana ayatnya begini begitu, ya. Bapak nggak ibadah hari Minggu, Pak? Bukan, Sabtu kan. Oh, nggak. Sabtu. Oh, Sabtu. Terus ibadahnya Bapak kemana, Pak? Ya gereja lah. Di rumah Kapan ibadah. Yesus menyuruh ke gereja? Loh, baca Lukas 4 ayat 16. Sinagog Lukas di 4:16. Sama, ya. Coba baca, Pak.
Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat. Ini rumah ibadat, Pak, bukan gereja. Masya Allah Bapak ini. Ada Pak gereja. Memangnya di Nazaret dulu ada gereja? Nggak ada. Iya, artinya perkembangan organisasi itu sekarang gereja. Coba buka Matius 16 ayat 18. Di situ Matius disebut, ya. ya, di situ disebut jemaat. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Hmm. Makanya saya bilang sama kawan-kawan Kristen, carilah jemaat, carilah gereja yang didirikan oleh Yesus, dan Yesus punya kebiasaan ke gereja itu pada hari Sabat. Hanya itu intinya. Apapun mau namanya, mau HKBP, mau GPIB, mau Katolik, mau apa, silakan. Itu hanya merek, hanya label. Tapi bagaimana kita mengikuti esensi Alkitab itu? Kalau kita katakan kita beriman kepada Yesus, itu aja intinya. Oh, gini Cuman Pak. kan, Kalau Yesus kan dia mengajarnya ke bait Allah, sinagog dulu, nggak ada gereja. Makanya kan kita pasti cari. Oh, kata Yesus setiap hari Minggu atau hari Sabtu pergilah kau ke gereja. Kan nggak ada secara eksplisit kayak gitu. Lalu kenapa Anda ibadahnya ke gereja gitu? Padahal Yesus nggak nyuruh. Itu Pak. Kalau Anda ke sinagog ya kayak Yesus ke sinagog hari Sabtu atau hari Minggu ya terserahlah kalau kayak gitu ya. Saya nggak akan protes gitu. Tapi Yesus nggak pernah menyuruh ke gereja. Dia ke bait Allah, mengajar di bait Allah, bukan mengajar di gereja. Sejak kapan Yesus mengajar di gereja? Di zaman Yesus nggak ada bangunan gereja. Masalahnya gereja itu kan bangunan, tempat berkumpul kan kayak gitu. Dia mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Apakah ada bentuk bangunan? Nggak ada seperti gereja-gereja zaman sekarang, Pak. tahu nggak Pak Ustadz, yang namanya jemaat itu bukan dari segi bangunannya, Pak. Hmm. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di bawah pohon pisang pun, kalau memang itulah tempat yang ada, itu juga jemaat, Pak. Waduh, berarti Itu halte nunggu bis itu juga jemaat itu, Pak. Berarti kalau orang, berarti mall juga jemaat itu, mall itu tempat ngumpul orang. ya makanya kan banyak Eh, mall dan ruko yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok Pak Ustadz yang dilarang beribadah kan. Ah, Aduh, ya beda lah tentang masalah itu. Lanjut, silakan. Coba saya denger dulu. ya itu tadi Pak, ya kita kembali kepada tema awalnya, bahwa nabi-nabi palsu itu sudah dijelaskan oleh Yesus juga dalam Matius 24. Ya, Ya, saya bahkan, sepakat tuh. Matius 24 yang saya pakai juga. nah itu, Ciri-cirinya menurut Yesus apa, Pak? Hah? Ya Ciri-cirinya menurut Yesus apa? saya mungkin nggak bisa jabarkan satu persatu, tapi seperti yang saya sudah katakan tadi, di luar Alkitab Hmm? adalah kepalsuan. Hmm. Iya, Pak, kalau saya katakan ciri-ciri menurut Yesus merujuk ke Paulus, gimana? ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai seperti kebanyakan para hamba Tuhan malah lebih meninggikan Paulusnya, padahal yang memilih dan menangkap Paulus itu siapa? Ya Yesus. Nggak mungkinlah Paulus yang ditangkap bertentangan dengan guru yang menangkap dia, yang mengilhami Hmm. dia, dan yang disebarluaskan oleh Paulus itu adalah Yesus. Ah, Begitu. Tapi banyak baik. para Jadi hamba-hamba Tuhan seolah-olah meninggikan Paulus. jadi Contoh, gini, Pak. Nih, kalau saya baca yang Bapak katakan Matius 24 nih tentang masalah nabi palsu. Ciri-cirinya menurut Yesus, dia ketemu Mesias ya. Ketemu Mesias kata Yesus. Lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya kata Yesus. Ya, camkanlah aku sudah mengatakan kepadamu lebih dulu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, dia ketemunya di padang gurun, terus dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, kata Yesus. Kilat yang memancar dari sebelah timur. Jadi menurut Yesus, ciri nabi palsu itu dia ketemu Mesias di padang gurun.
melihatnya seperti kilat yang memancar gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa ini? Saya mau tanya, Ka'bah itu di padang gurun bukan? Kalaunya Ka'bah ya di padang gurun Ka'bah, tapi itu Ka'bah bangunan bukan bilik itu. Lalu, ya saya bukan menghakimi juga, ini banyak orang-orang Ah, Kristen kalau juga. kalau kita ambil dalam biliknya aja, Bapak merujuk ke Ka'bah. Ya di padang Bukan, gurun merujuk ke bukan. Ka'bah kata Bapak. Saya juga Bentar mengoreksi Pak, juga bentar di saya mau padang bahas gurun. ini. Masalahnya gini Pak, Ya, tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan ketemu Yesus melihat seperti kilat gitu. Nggak pernah ya, Nabi Muhammad kayak gitu. Yang bukan seperti ayat-ayat, ini Bapak, saya ayat-ayatnya hanya harus membaca. harus dibeda-bedain Pak, jangan di combine-combine. Ya, Oh enggak, jadi ini satu ayat Pak. Ini satu ayat. Coba Bapak bukan. baca Matius 24:26-nya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, kata Yesus. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Jadi nabi palsu ini mengaku ketemu Yesus di padang gurun, melihatnya seperti kilat yang memancar. Kira-kira siapa gitu menurut Bapak? Kalau Nabi Muhammad kan nggak pernah ngaku ketemu Yesus, melihat di padang gurun, melihat Yesus seperti kilat memancar, nggak pernah gitu loh Pak. Saya pernah membaca di kitab Bapak ayat tentang masalah Paulus Pak. Paulus ini dia ke padang gurun, ya ke arah Damsyik, lalu ngaku ketemu Yesus dan melihatnya di padang gurun, lalu di padang gurun itu dia melihat seperti kilat yang memancar, Pak. Gimana menurut ya makanya saya bilang nabi palsu Jadi menurut Yesus adalah Paulus gitu. kalau di dalam ayat 27 tadi, Matius 24 itu, Mm-mm. nomor 27 itu tentang kedatangannya, Pak. Kan banyak juga ini para hamba Tuhan yang mengajarkan tentang rapture, tentang kebangkitan Mm. pengangkatan rahasia. Mm. Secara alkitabiahnya tidak ada itu. Yang ada bahwa semua mata akan memandang, yaitu tadi, seperti kilat memancar dari sebelah timur, demikian pula lah Mm. kelak kedatangan anak manusia, yaitu Mm. Yesus pada saat kedatangannya kedua kali, kiamat Mm. nanti. Kan Ah, begitu. terus terus Sebagai terus Imam Mahdi. terus cerita Paulus ini hoax gitu menurut Bapak. Bukan, Terus gimana? itu peristiwa ketika dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik ingin memburu orang-orang pengikut jalan Tuhan, jalan lurus, Ah, dan akhirnya dia mendapat cahaya yang membuat dia buta. Bapak, saya mau tanya Damsik ini padang gurun atau padang hutan, Pak? Ya memang ya daerah Timur Tengah sana ya padang gurun. Oh, Ya padang makanya gurun juga. Baik. saya bilang sama kawan-kawan Kristen, jangan kita bikin tandingan umroh naik haji terus kita pergi ke Bukit Sinai dan lain sebagainya. Ya ayat tadi itu nggak perlu. Mm-mm. Dia ada di sana dan sebagainya. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak tentang surat Petrus nih? Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu ini, Pak. Jadi menurut Petrus di dalam suratnya, nabi palsu ini dia akan ada di antara muridnya Yesus, datang ke tengah-tengah muridnya Yesus. Kira-kira siapa menurut Bapak? Nabi palsu yang datang ke tempat murid-muridnya Yesus. Ya itu tadi Pak, saya kan sudah jelaskan bahwa modus operandinya setan itu adalah melalui media, agen-agennya, termasuk para ustadz, kiai, dan juga para pendeta-pendeta. Ya, jadi saya nggak mau jabarkan poin-poinnya apa Ah, kepalsuan, tapi apa yang di luar Alkitab, di luar Bible, itu tadi kan topik utamanya kan itu. Nabi ah, palsu menurut Bible, yang di luar hmm. perkataan Bible yang diajarkan, Nabi palsu.
Iya, Pak. Kecuali dia Makanya kan saya menjabarkannya melalui Bible. Apakah ada bantahan bahwa ciri nabi palsu itu merujuk ke Paulus seperti yang dikatakan Yesus? Itu yang saya maksud. Terus adakah bantahan ya bahwa yang datang ke tengah muridnya Yesus itu adalah nabi palsu, itu adalah Paulus? Kira-kira ada nggak bantahan data jabarkan gitu loh. tidak mungkinlah Petrus sebagai rasul, walaupun dia seniornya Paulus, Ini dia menuliskan, Bapak. Waduh, betul. ini dia menuliskan nabi-nabi dan guru-guru palsu. Iya, Demikian tapi pula di bukannya antara kamu, Paulus kan? kata Petrus. Tapi kan bukannya Paulus disebutkan Petrus di Loh, situ, Pak Ustaz. ah, Ada nggak di situ? kalau Enggak. kalau menurut Bapak bukan gini, kalau menurut Bapak bukan Paulus, adakah data nabi palsu yang datang ke muridnya Yesus selain Paulus gitu? Itu yang saya maksud. Ya ada. Bahkan Paulus bilang dalam Galatia, Siapa? aku heran melihat kamu, Mm-mm. bahwa kamu begitu mudahnya meninggalkan Injil yang kuajarkan. Ada Injil lain. Sekarang pun kan sudah banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil Yudas, ya, dan sebagainya. Jadi tidak heran 2000 tahun yang lalu itu sekarang pun terjadi, Pak Ustadz. Dan saya berdoa supaya Pak Ustadz tidak termasuk di dalamnya. Jadi begini Pak, menurut ciri-ciri di Petrus ini pun dia dikuasai hawa nafsu dan mengambil guru-guru palsu, nabi palsu itu mengambil keuntungan pribadi dia gitu. Kalau saya lihat Bapak ya yang dikuasai oleh nafsu terus juga mengambil keuntungan pribadi itu adalah Paulus ketika dia merampok para jemaat gitu loh Pak. Mana ada dia merampok jemaat? Dia itu pembuat Waduh, tenda. Bapak nggak baca. Nih Pak, Nggak ada nih lah. Bapak baca dah. Paulus, Bapak, Paulus itu merampok Pak. Baru Mana? tahu 2 Korintus 11 nomor 8. Kata Paulus, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi dia dikuasai hawa nafsunya, mengambil keuntungan dengan cara merampok supaya dia dapat melayani. Gitu loh, Pak. Coba baca ayat 9-nya. Oh ya, yang saya tekankan gini, Paulus pernah merampok gitu loh yang saya tekankan sama Bapak. Bukan masalah Kurampok. kontekstualnya. Cuma kan saya Iya, mengatakan kurampok. sama Bapak, Paulus pernah merampok gitu. Iya, kurampok di situ bukan dalam cara kekerasan atau pemerasan, bukan. Tapi umat-umat Tuhan yang terbeban oleh karena kasih sayangnya terhadap pelayanan Paulus, mereka itu memberi dengan sukacita. Kan begitu. Nah, karena Gini, banyaknya gini loh Pak. pemberian-pemberian itu, sehingga dianggap bahwa dia sudah merampok mereka. Jadi itu konteksnya bukan hal Gini Pak. negatif. Saya agak heran dengan perkataan Bapak. Oh, katanya itu tidak merampok dengan kekerasan. Mana ada orang merampok dengan elus-elus kepalanya, Pak. Aneh-aneh aja. Yang namanya merampok itu pasti kutodong kau. Ayo. Pasti kayak gitu ah. Lihat dulu ayatnya Pak Ustadz. Jemaat-jemaat lain telah merampok dengan menerima tunjangan. Kalau merampok itu menjarah Pak, pemerasan, dan pasti anggota Iya. jemaatnya tidak suka Hmm. yang namanya hal-hal negatif. Kalau dulu ya sebelum bertobat barangkali mereka percaya bahwa Paulus itu adalah pembunuh, perampok dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah bertobat ini, dia malah self-supporting, membiayai sendiri Apa tuh? pelayanan penginjilannya. Walaupun jemaat-jemaat itu bersukacita dan terbeban untuk tetap mau memberikan berkat-berkat dan rezeki. Iya.
Saya baru dengar dari Bapak loh, merampok itu tidak dengan kekerasan, baru baru dari Bapak saya dengar loh, Pak. Serius lah, saya gak bohong loh. Bukan, kan ada lanjutannya, Pak. Pelaku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jangan kita potong hanya kata negatifnya dirampok, tapi dengan menerima tunjangan dari mereka. Iya kan? Ini lembaga Alkitab Indonesia bisa saja pada saat menerjemahkan bahasa asli itu tidak terpikir lagi bahasa yang halusnya. Hmm, Sekarang hmm, kan ada Alkitab terjemahan barunya. Jadi itulah Pak, hmm, Pak Ustadz. hmm. Artinya walaupun kita baca secara literal, tapi tidak usah kita cari-cari hal negatif di dalamnya untuk mempersalahkan. Karena ini Ya, adalah kitab suci, pasti dijaga, kan hmm, begitu. Bukan seperti iya. kitab yang lain yang hilang dimakan kambing katanya. Tapi begini Pak, ya tentang masalah kitab Bapak ini ya, saya salut juga sih dengan jawaban Bapak. Untung Bapak nggak, untung kagak kayak gitu. Biasanya kan kalaunya nggak paham, oh itu merampok rohani, itu merampok hati itu kayak gitu. Mm, mm, mm. Oh Aneh gitu. juga tuh jawaban. Eh, kira-kira saya cukup sih hanya menjabarkan tentang masalah itu. Saya rasa Bapak ketika saya mengajukan Petrus terus ciri-ciri yang dikatakan Yesus, tidak ada data lain selain Paulus, saya mau ngomong apa juga. Ya, saya masih tertuju ke Paulus gitu. Bahwa nabi palsu menurut Bible, menurut Yesus adalah Paulus. Kalau ada yang bantahan yang saya temukan, ibaratnya kan yang datang ke muridnya Yesus itu bukan Paulus, mungkin akan saya pelajari gitu. Makanya saya mempelajari, Pak. Mempelajari siapa sih nabi palsu menurut Yesus ini. Jadi seperti itu loh, Pak. Itu aja sih sebenarnya tujuan diskusi saya. Saya juga Pak, menurut saya juga kesimpulannya itu Pak Ustadz, bahwa apa pengajaran dan kebenaran yang di luar daripada Bible yang menyampaikan itu adalah nabi palsu. Hmm. Ya, gitu aja saya kira. Pak, Saya Pak, mungkin Pak, saya menurut mungkin Pak, memiliki kebenaran dari kitab suci, tapi ketika saya berselingkuh dengan anggota jemaat saya, ketika saya menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri saya juga nabi palsu, Pak Ustadz. oh jadi merampok merampok itu sama dengan perpuluhan gitu. Kalau kami, Pak, di Iya, gereja saya, kami, kalau di gereja Hah? kami, Pak, 1 rupiah tidak ada untuk gembalanya, semua dikirim ke pusat. Nanti Hmm, para hamba-hambanya pendeta itu gajian dari pusat, Pak. Gitu loh. hmm. Jadi tidak ada baik perpuluhan itu mau 1 miliar pun itu pendetanya 1 rupiah pun nggak dapat, Pak. Semua ditransfer oleh Hmm. bendahara ke kantor pusat. Hmm. Iya, Tapi tapi gimana nanti kalau tanggapan Bapak terhadap yang ribut-ribut kemarin tuh tentang masalah perpuluhan? Sampai ada yang laporin ke polisi itu gimana tuh? ya itu kembali kepada sistem internal daripada denominasi itu, Pak. Kebanyakan dan Hmm. mayoritas memang gereja, perpuluhan itu dikelola oleh pendetanya. Ada. Tapi kalau kami diterima dari anggota jemaat setiap bulannya ataupun mungkin setiap minggunya oleh para diakon-diakon, kemudian diserahkan kepada bendahara jemaat, itu setiap awal bulan harus dikirimkan itu Pak ke pusat, ya. Hmm. Mau berapa Waduh, miliar pun itu, mau 10.000 pun itu dikirim Pak. Tidak ada satu waduh, rupiah untuk pendeta kami, waduh. gitu. Lebih baik Nah, Kak, lebih baik kalau kayak gitu Pak saya jadi pendeta aja, malas jadi ustadz saya. Jadi ustadz nggak ada perpuluhannya Pak. sebenarnya Pak Ustadz, Ah, sebenarnya kalau Pak Ustadz bisa bangun kerohanian anggota jemaat atau anggota masjid Bapak,
dengan setia, bukan hanya seperti infak zakat itu. Wih, luar biasa kekayaan umat Islam, Pak. Betul. Kami aja yang hanya dengan perpuluhan begitu saja, ya alhamdulillah, puji Tuhan, kami mau di mana saja, kapan saja untuk bangun gereja bisa, Pak. Hmm. Nah, tinggal bagaimana Pak Ustadz mau membangun dengan kebenaran umat-umatnya. Dahsyat. Ya, Tapi gini yang tadi, Pak, Pak, jangan gini dikelola Pak, sendiri. kalau di Harus tempat kami itu, transparan. kalau di tempat kami itu nggak dibenarkan seorang pemuka agama mengambil manfaat atau keuntungan dari jemaah. Karena manfaat seperti zakat, sodakoh itu ada penerimanya, mustahik zakat namanya gitu. Nggak ada untuk pemuka agama. Kecuali hibah, ibaratnya dari pengusaha. Ada pengusaha di Indonesia yang kaya, lalu dia hibah kepada saya gitu. Ibaratnya dia hibah mobil. Boleh kayak gitu, itu artinya hibah gitu. Tapi kalaunya untuk kemaslahatan umat, 1 rupiah pun seorang pendakwah atau seorang pemuka agama itu tidak diperbolehkan untuk nilep loh Pak. Soalnya itu amanah gitu ya teman-teman ya. Betul. Maksud saya itu juga bukan untuk umat Islam, tapi untuk secara organisasi Hmm. akan lebih dahsyat dibanding Kristen. Karena mayoritas adalah Islam di Indonesia ini. Hmm. Tapi oleh karena sistemnya sulit untuk diubah, maka ya hanya begitu saja kan, hanya sekali setahun, ya kan begitu. Dan itu Hmm. pun kan belum tentu benar, ya, belum tentu jujur. Nah, Hmm. 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 membangun hati nurani umat ini untuk setia, itu yang harus Pak Ustadz bangun gitu maksudnya. Itu. Ya, iya. Ya saya aja jujur Pak, saat ini pun juga mengumpulkan donasi tapi untuk para 1 rupiah pun nggak pernah saya makan. Kalau saya makan udah gonta-ganti HP saya. Ya, nggak mungkin saya HP cuma satu gitu kalau saya makan gitu. Lebih baik saya beli beli HP yang mahal, iPhone yang 50 juta sekalian. Nah, gitu. Oke, Hmm. mudah-mudahan kita ketemu di surga Pak Ustadz ya. Tapi harus Ya, bertobat. semoga Allah memberikan Anda hidayah ya Pak ya. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih Pak Khalid. Saya izin follow ya. Nanti suatu saat boleh kita diskusi lagi. Enak sama Pak Khalid, saya sangat suka. Emangnya namanya memang betul Khalid kayak gitu, Pak? Saya itu sebenarnya Batak, marganya Simanung Khalid. Jadi sering Hmm, dipanggil Pak Khalid ya. Jadi ya Pak Khalid lah, Khalid lah gitu. ya semoga aja ya teman-teman mendapat hidayah dan seperti bisa Khalid bin Walid sebagai pembela agama Islamnya teman-teman.